Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Kamu akan lihat nanti bagaimana rasa suntikan Babang Tampan ini. Yang kalah harus menuruti 3 permintaan yang menang, jawab Rendra. Oke, tapi jangan nyesel lo kalau kalah, kata Raisya lagi. Tidak akan, Narendra tidak akan mencabut omongan sendiri. Asal jangan minta pisah saja, aku tidak bisa kabulkan kalau yang itu, ucap Rendra. Kok bicaranya sampai ke sana mas? Tanya Raisya. Siapa tahu kamu masih mencintai dokter jantung itu dan meminta pisah, asal kamu tahu ya my dokter. Apapun yang sudah menjadi milikku tidak akan pernah aku bagi pada siapapun. Dan tidak akan pernah aku lepaskan lagi, ucap Rendra tegas. Ah ngeri juga ya, kalau dia mede serius begitu, batin Raisya. Oke, tapi kita mulai dari awal, itu makanan kamu kan sudah berkurang. Tunjuk Raisya ke piring Rendra. Ikut apa kata istri deh, nanti kalau tidak nurut disuntik lagi, jangan disuntik ya dokterku. Biar nanti Babang Rendra saja yang nyuntik kamu, ucap Rendra sambil menaikkan sebelah alisnya. Dasar pasien mesum, ngelamak, mana ada pasien nyuntik dokter, jawab Raisya terkekeh. Ada, kamu akan lihat nanti bagaimana rasa suntikan Babang Tampan ini. Haha, tunggu tanggal mainnya. Rendra tertawa lepas. Raisya memukul bahu Rendra, ada-ada saja kelakuan suaminya itu. Kemarin, sebelum menikah dengan Rendra, Raisya sempat berpikir kalau setelah menikah mereka akan canggung. Bahkan sempat takut kalau diperlakukan tidak layak oleh suami dan keluarga. Tapi ternyata mereka garang di luar tapi sangat lembut di dalam. Bahkan have fun dan menerima Raisya dengan tangan terbuka, apalagi suami narsisnya itu. Walaupun menyebalkan, tapi dia selalu bisa merubah moodnya menjadi baik. Raisya mengambil makanan lagi dan membagi sama rata pada Rendra. Ayo bu dokter kita mulai lombanya, ajak Rendra. Mereka mulai balapan, Rendra bisa memasukkan makanan yang banyak ke mulutnya. Sedangkan Raisya yang mulutnya kecil, tidak bisa mengimbangi porsi suapan Rendra dan malah tersedak. Uhuk, Raisya tersedak dan langsung meminum air putih. Mas Rendra curang, lihat itu suapannya bisa sebesar itu, manyun Raisya. Hahaha, ayolah dokterku sayang, memang tidak mau hadiahnya, goda Rendra. Mereka kembali melanjutkan acaranya, tapi tetap saja Rendra yang menang. Ye aku menang, Rendra bersorak gembira. Dengus Raisya sambil memanyunkan bibirnya. Melihat hal tersebut Rendra jadi memiliki ide untuk minta apa pada istri cantiknya tersebut. Ya sudah, nyerah, Mas Rendra yang menang. Sekarang Mas Rendra sebutkan apa permintaannya, ucap Raisya sedikit kesal. Cie yang kalah ngambek, goda Rendra. Ayo sebutkan apa permintaannya, Rei sudah hampir telat nih, pinta Raisya. Kesini, lebih dekat lagi, pinta Rendra. Hari ini ada satu permintaan dulu saja, yang dua menyusul, untuk tabungan. Narsis Rendra sambil tersenyum puas.
Raisya menuruti kemauan Rendra untuk mendekat. Permintaan pertama, ciumlah aku istriku. Raisya kaget, mukanya memerah malu dan salah tingkah sendiri mendengar kalimat barusan. Apa, cium? Tanya Raisya. Rendra mengangguk penuh semangat. Raisya menoleh ke kiri, kanan, belakang. Ruangan itu sepi sekali, dan hanya mereka berdua yang ada di sana. Dengan ragu kepala Raisya mendekat ke arah muka Rendra, dan mencium dahi pemuda tampan itu dengan perlahan tapi singkat. Sudah mas, jawab Raisya. Rendra malah memanyunkan bibirnya, bukan ciuman itu yang dia inginkan. Bukan itu sayangku, itu kecupan. Kalau mencium itu di sini, Rendra menunjuk ke arah bibir merahnya itu. Raisya membelalakan matanya lebar, sambil menelan salivanya dengan kasar. Baru kali ini dia tidak bisa menghindarinya, kalau dulu waktu tunangan dengan Salman. Raisya masih bisa menolak dengan alasan, belum muhrimnya, tapi ini dia dilema. Yang minta cium adalah suami sahnya sendiri dan dia sudah berjanji akan mengabulkan 3 permintaan Rendra. Jangan takut, di sini cuma ada kita berdua, sudah sah untuk sekedar ciuman. Bahkan yang lebih dari itu juga halal berpahala lagi, kata Rendra, menggoda Raisya yang sudah sangat malu. Cup. Baru saja Rendra mau bicara tiba-tiba bibirnya dikecup. Rendra dengan sigap menahan tengkuk Raisya dengan tangannya. Sehingga bibir Raisya masih menempel di sana bahkan lebih dalam lagi. Rendra menyesap bibir mungil tersebut dengan lembut dan menuntut. Rendra merasakan manis bibir Raisya, mengulumnya. Raisya sangat syok dengan perlakuan Rendra yang tiba-tiba. Tubuh Raisya seperti disengat listrik saat benda kenyal menyesap bibirnya yang masih suci ini. Rendra menikmati setiap gerakannya, dia mulai menggigit bibir bawah Raisya yang masih kaku dan tertutup rapat itu. Raisya mengaduh, tapi suara itu terdengar indah di telinga Rendra. Saat Raisya membuka mulutnya, Rendra segera memasukkan lidahnya ke dalam. Mengabsen semua yang ada di sana. Tapi ada sebuah deheman keras dari belakang yang menghentikan aksi nakal Rendra. Cie yang lagi goda James, yang sudah tidak tahan menggoda bosnya tersebut. Dia dan Rocky mendapat pemandangan romansa live. Raisya segera melepaskan diri saat tangan Rendra mulai mengendur, dokter cantik itu berlari ke toilet. Malu yang dirasakan Raisya saat ini, dia mencuci mukanya di wastafel dan membenahi jilbabnya yang berantakan. Raisya melihat bibirnya yang agak memerah akibat gigitan suami narsisnya. Raisya memegang bibir itu perlahan. Inikah rasanya berciuman? Kenapa aku tidak bisa menghindarinya? Dan Raisya tersenyum malu, ini adalah pengalaman pertamanya. Di luar, Rendra melempar bantal dari ranjangnya ke arah James. Sialan lo, ganggu saja, kesal Rendra. Sorry bos, kasihanilah jiwa kami yang jomblo ini yang disuguhi tontonan dewasa, bela James. Raisya segera keluar dari kamar mandi dan menyambar tasnya, berlalu dari ruangan Rendra tanpa pamit, dia masih sangat malu.
Raisya meninggalkan ruangan Rendra segera menuju ke ruang operasi. Di sana Ruhi sudah menunggu dan menyiapkan keperluan Raisya. Kembali ke kamar Rendra, kedua asisten itu duduk di kursi pengunjung, akan melaporkan hasil kerja mereka. Bos, perusahaan aman, dan kekacauan yang kita buat di Singapura juga sukses besar. Sekarang Tuan Romeo di sana menyusul wanita itu, bos. Sepertinya mereka tidak terima dengan apa yang sudah bos lakukan. Tidak cuma itu saja. Tim menemukan laporan panggilan Tuan Romeo ke Rusia. James membawa file yang isinya hasil percakapan Romeo dan Vero, ketua mafia serigala itu. Oh, jadi mereka di balik pergerakan Pak Tua itu, gumam Rendra. Ada laporan juga tentang Tuan Romeo, bos, sela Rocky. Kami berhasil mendapat jejak tentang kebakaran di mansion waktu itu, dan dalang yang sebenarnya adalah Tuan Romeo. Dia sakit hati pada Tuan Jonathan, karena Thunder yang diharapkannya sejak lama diambil oleh Tuan Jonathan. Jadi Romeo marah besar, bahkan menghancurkan usaha Tuan Joe, mengambil alih perusahaan itu atas nama Tuan Vero. Jadi nama Romeo tetap bersih di mata kalian semua, jelas Rocky. Apa bukti-buktinya sudah terkumpul? Tanya Rendra. Sudah Tuan, semua bukti sudah aman, jawab Rocky dengan tegas. Rendra menggenggam telapak tangannya sendiri dengan erat, dia merasa sangat geram. Ternyata pembunuh keluarganya masih berkeliaran dengan bebas. Dan mereka bekerja untuk mafia serigala yang menjadi musuh besar keluarga Ibrahim. Ada hubungan apa antara si tua bangka itu dengan Vero? Heran Rendra. Romeo adalah kakak dari Vero, bahkan sudah menganggap Romeo sebagai ayahnya. Jadi Vero sangat sayang pada kakaknya itu dan akan selalu membantunya, jawab Rocky. Rendra mengangguk faham dengan penjelasan Rocky. Dia juga harus mengingatkan keluarganya untuk hati-hati dengan manusia berbulu domba itu. Oh ya Tuan Bos, tadi Dodi dan Rambo membawa seorang dokter ke markas. Apa yang harus kami lakukan padanya? Tanya Rocky. Oh dokter bodoh itu, kamu masukkan saja di kandang Bella, si kucing hutan, biar Bella mendapat mainan baru. Aku masih ingin bermain-main dengan dokter mesum itu, kesal Rendra. Wah Rock, ternyata bos kita sedang cemburu. Dokter itu mantan nyonya bos, hehe, tawa James. Sialan lo, memang kenapa kalau gue cemburu, sewot Rendra. Akhirnya mereka tertawa dan mengerjakan pekerjaan mereka di ruang inap Rendra. Raisya dan tim dokter lainnya sudah menyelesaikan operasi mereka dengan sukses. Raisya keluar dengan Dr. Rona rekan kerja siang itu. Dr. Ray, sudah dengar berita hari ini? Tanya Dr. Rona. Berita apa dok? Heran Raisya. Hatinya sedikit was-was kalau Salman tidak main-main dengan omongannya tadi. Dokter Salman dan Dokter Ratu akan menikah minggu depan. Mereka kepergok Prof. Ismail, berbuat mesum di lorong belakang pagi tadi. Dokter Rona menceritakan berita heboh tersebut. Baguslah, kalau mereka segera dinikahkan daripada mencoreng nama rumah sakit, jawab Raisya. Tapi bukankah Dokter Salman itu tunangan Anda? Heran Rona. Kami sudah putus.
Semenjak saya memergoki Dokter Salman selingkuh dengan Dokter Ratu di ruangan Dokter Salman. Dan saking kacaunya waktu itu, aku hampir tabrakan dengan Tuan Rendra. Tapi naas beliau yang kecelakaan karena menghindari saya. Raisya menjelaskan kalau dia sudah putus dengan Salman. Lalu, bukannya dokter juga yang menyelamatkan beliau? Dokter hati-hati dengan keluarga mereka. Kalau mereka tahu, nyawa dokter dalam bahaya, Rona memperingati Raisya. Mereka sudah tahu kok, dan meminta saya untuk menjadi dokter pribadi Tuan Rendra, jawab Raisya. Wah keren dok, bagaimana rasanya jadi dokter pribadi laki-laki idaman para kaum hawa ini? Penasaran dokter Rona. Menyebalkan, orangnya narsis dan suka ngawur, jawab Raisya. Haha, memang seperti itu dok, tapi jangan salah, jarang ada perempuan yang bisa mendapatkannya. Tapi kabarnya sebelum kecelakaan dia bertunangan dengan seorang desainer terkenal, Clara Amalia. Dokter Rona menceritakan kalau tunangan Rendra seorang desainer. Raisya manggut-manggut mengerti kenapa tunangan Rendra membatalkan pernikahan mereka. Lalu, kemana dia? Kenapa saya belum pernah bertemu dengan nona itu? Raisya mengorek keterangan. Mana mungkin seorang yang sibuk dan terkenal mau menikah dengan orang lumpuh? Yang pasti akan sibuk dan tidak bisa menjaga tuan muda, jawab Rona. Mereka berpisah di ruang dekat IGD, karena Rona harus melakukan kunjungan pasien. Saat Raisya akan kembali ke ruangan Rendra, dia melihat ke arah luar, ada sebuah bangkar didorong ke IGD. Salah satu dokter jaga menghampiri Raisya. Dokter Raisya tunggu. Raisya berhenti. Ada apa dok? Tanya Raisya. Dokter, ada yang terkena luka tembak. Anda harus melakukan operasi segera, kata dokter jaga. Ayo kita lihat. Mereka kembali ke UGD, melihat keadaan korban tembak tersebut. Di sana seorang perempuan cantik berteriak marah pada dokter dan perawat IGD. Panggil, Dokter Gunawan, hanya dia yang boleh menangani aku, ucap Naela yang judes dan sangar. Tapi Nona, Prof Gun sedang tidak di tempat, jawab salah seorang dokter juga. Raisya mendekati kerumunan tersebut. Ada apa ini? Kenapa ribut? Dan tidak segera ditangani? Lihat darahnya banyak begitu, heran Raisya. Tapi Nona Naela cuma mau ditangani Prof Gunawan dok, jawab dokter wanita yang tadi membujuk Naela. Raisya mendekati Naela yang duduk di bangkar dan memegangi lengannya. Raisya meraih tangan Naela dan segera memeriksa luka tersebut, tapi Naela menepis tangan Raisya. Raisya tidak tinggal diam, dia tetap memegang lengan Naela sekuat tenaga dia. Ambilkan peralatan, tinggalkan saja satu perawat, yang lain bisa kembali ke tempat masing-masing. Raisya meminta semua pergi kecuali perawat yang mengambilkan peralatan Raisya. Siapkan obat bius. Aku tidak mau dibius. Keluarkan saja pelurunya, tegas Naela. Tapi ini akan sakit Nona, elak Raisya. Aku bisa menahan sakitnya, asal aku tetap terjaga dan membawa dengan selamat barang yang aku bawa. Hanya Gunawan atau keluarga Ibrahim yang boleh menerima barang tersebut, ketus Naela.
Oke, berikan saja barang itu. Saya asisten Prof. Gunawan sekaligus anggota keluarga Ibrahim, jawab Raisya. Jangan mencoba menipu saya, tidak ada dokter di keluarga itu, tegas Naela. Mulai sekarang ada, apa yang Anda lindungi Nona, dan Anda bisa percaya pada saya, jawab Raisya lagi. Naela diam dan melirik suster dekat Raisya. Raisya yang faham kode Naela, segera meminta suster itu meninggalkan mereka. Suster, tolong tinggalkan kami berdua, ada urusan penting sebentar, pinta Raisya dengan sopan. Oke Nona, suster sudah pergi, jadi Anda bisa menitipkan barang tersebut pada saya. Dan insya Allah akan saya jaga dengan baik, jawab Raisya meyakinkan. Naela masih ragu dengan Raisya, dan waspada takutnya kalau Raisya adalah mata-mata dari musuh. Oke, kita kenalan dulu supaya kenal. Saya Raisya, dokter bedah sekaligus asisten Prof. Gunawan. Raisya memperkenalkan diri. Naela mengingat kalau adik narsisnya baru menikah dengan seorang dokter bedah bernama Raisya. Jadi kamu, istri bocah gendeng itu, jawab Naela kemudian. Bocah gendeng, heran Raisya sambil mengerutkan keningnya. Iya Rendra si narsis dia kembaran gue, jawab Naela kasar. Naela mengambil sesuatu di balik pakaiannya, dan menyerahkan plastik kecil berupa beberapa pil di dalamnya. Anda kakak Mas Rendra, lalu ini apa? Heran Reisa tentang obat apa itu? Itu obat untuk tulangnya, dia mengirim resep ke aku untuk diracikan obat, jawab Naela. Baik kak, nanti saya sendiri yang menyerahkannya, sekarang kita keluarkan pelurunya. Saya akan membius lokal lengan Anda, jadi Kak Naela bisa tetap sadar, jawab Raisya. Bilang kayak dari tadi kalau bius lokal, kesal Naela. Maaf Kak Naela tidak bertanya, jawab Raisya sambil melaksanakan pekerjaannya. Raisya bekerja sambil mengajak Naela bicara supaya tidak tegang. Kok lo mau menikah dengan Wong Edan itu? Heran Naela. Saya juga kaget dan syok saat Mama Kim meminta saya menikah karena harus tanggung jawab. Bahkan pernikahan ini juga bersifat rahasia, jawab Raisya. Lo harus sabar, suami lo itu bukan cuma edan, tapi juga narsisnya minta ampun. Gedek gua jika harus berlama-lama bersamanya, cerita Naela. Tapi lo jangan khawatir, dia sebenarnya pemuda yang baik dan jenius, cuma itu cara dia menutup kelebihannya selama ini. Supaya semua orang mengira dia bodoh, tambah Naela. Kak Naela benar, saya yakin Mas Rendra punya alasan tersendiri melakukan semua itu. Terus di mana si ulat bulu yang selalu nempel padanya itu? Heran Naela. Mereka batal nikah, karena Nona Clara tidak mau, jawab Raisya. Sambil menjahit lengan Naela yang sudah berhasil diambil pelurunya. Oke kak, sudah selesai, itu peluru yang sudah bersarang di lengan Kak Naela. Kata Raisya yang sudah selesai dengan tugasnya, tinggal memasang perban saja. Sudah, begitu saja, heran Naela. Iya sudah, itu pelurunya. Raisya menunjuk ke sebuah mangkok kecil. Si Gunawan sialan, ternyata ada bius lokal, si tua bangka itu berarti sudah menipu gue.
Geram Naela. Raisya tersenyum tipis. Mungkin Prof. Gun tidak mau kalau Anda melihat pekerjaannya dan takut, hibur Raisya. Sialan, memang tuh dokter saja yang geblek, mau ngerjain gue. Naela masih dengan kekesalannya. Bersambung.